Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Kisafrimanullah, MPM G1D022066. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian percobaan pada modul 2 dengan blok praktikum osiloskop digital dan analog. Di sini pertama saya akan menjelaskan prosedur percobaan osiloskop analog. Ada 4 percobaan. Ada percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga, dan percobaan keempat. Untuk percobaan pertama berjudul osiloskop sebagai pengukur tegangan arus arah. Nah, jadi di sini pada percobaan pertama digunakan dengan tegangan sumber DC dengan tegangan yang dapat diatur. Kemudian di sini menggunakan multimeter sebagai voltmeter untuk mengukur tegangan DC dan juga menggunakan osiloskop untuk menggambarkan bentuk gelombang dari tegangan DC. Jadi selanjutnya, baiklah kita akan run. Nah, dapat dilihat pada tegangan sumber itu mengeluarkan tegangan sebesar 6 volt dan terukur pada multimeter itu sebesar 6 volt. Dan di osiloskop dapat dilihat bentuk gelombang DC yang konstan. Di sini terhitung di osiloskop tegangannya sebesar 257,145 mV. Nah, di sini untuk scale-nya atau waktunya itu setiap kotak dari kiri ke kanan itu 10 milisecond per detik. 10 milisecond per div. Sedangkan untuk kotak dari bawah ke atas itu 2 volt. 2 volt milisecond per div. Untuk misalnya gelombangnya belum teratur, kita pencet auto, maka tampilan gelombangnya akan keluar di osiloskop. Apabila kita naikkan tegangan menjadi 8,4, maka tegangan juga ikut naik ke atas karena dari atas ke bawah itu untuk mengukur tegangan, sedangkan kiri ke kanan untuk mengukur waktu. Tegangan yang terukur sebesar 462,86 mV dan kita maksimalkan di 12 volt. Nah, terukur di osiloskop sebesar 514,289 mV. Jika ingin memberhentikan bentuk gelombang yang kita tekan single, nah itu gelombangnya akan berhenti. Selanjutnya kita lanjut ke percobaan kedua. Pada percobaan kedua itu berjudul osiloskop sebagai pengukur tegangan bolak-balik. Sehingga di sini digunakan tegangan sumber sebesar 12 volt RMS atau VRMS. Tegangan yang terukur itu sebesar 12 volt dengan tegangan sinusoida atau bolak-balik sebesar 50 Hz. Nah, di sini juga digunakan multimeter sebagai voltmeter untuk mengukur tegangan sinusoida. Dan osiloskop digunakan untuk menggambarkan bentuk gelombang sinusoida. Baiklah, akan kita run. Nah, dapat dilihat pada multimeter besar tegangannya terukur 12 volt. Karena pada tegangan sumber itu besar, VRMS-nya itu 12 volt. Kemudian dapat dilihat pada osiloskop ini bentuk gelombangnya sinusoidal. Apabila bentuk gelombangnya belum stabil, kita pencet auto. Maka gelombangnya dapat dilihat ini berbentuk gelombang sinusoidal. Di sini saya menggunakan scale. Untuk scale-nya itu 20 mili per second per div. 20 mili second per div. Sehingga dari kiri ke kanan itu sebesar 20 second. Dan untuk yang dari bawah ke atas itu 2 volt per div. Bila untuk memberhentikan gelombangnya, kita pencet single. Nah, dapat dilihat untuk bentuk gelombang AC atau gelombang sinusoidal. Baiklah, akan saya lanjutkan ke rangkaian cobaan ketiga yang berjudul
osiloskop sebagai pengukuran frekuensi dengan gambar Lisa Jones. Rangkaian Lisa Jones ini digunakan untuk mengukur perbedaan gelombang yang didapat dari perbedaan frekuensi sumber tegangan. Pertama, sumber tegangan AC 12 volt dengan frekuensi 30 Hz dan sumber tegangan AC kedua sebesar 20 volt. Tegangan AC kedua itu sebesar 12 volt dengan frekuensi 50 Hz. Dan juga digunakan dua multimeter. Yang multimeter pertama itu untuk mengukur tegangan pada V1 dan multimeter kedua itu untuk mengukur tegangan pada V2. Dan digunakan osiloskop untuk mengukur perbedaan gelombang yang berbeda, frekuensi atau gelombang Lisa Jones. Nah, di sini coba kita run. Untuk tegangan pertama dari sumber yang pertama itu sebesar 12 volt dengan frekuensi 30 Hz. Dan tegangan yang kedua itu 12 volt dengan frekuensi 50 Hz. Di sini dapat dilihat pada channel A dan B itu terdapat perbedaan bentuk gelombang AC atau gelombang sinusoidal. Kita tekan auto. Apabila bentuk gelombangnya belum stabil, di sini kita tekan single agar bentuk gelombangnya berhenti, sehingga dapat dilihat perbedaan bentuk gelombang apabila frekuensi dari tegangan sumber itu berbeda, merupakan contoh bentuk gelombang sinusoidal dengan dua frekuensi yang berbeda. Selanjutnya itu pada percobaan keempat. Selanjutnya pada percobaan keempat yang berjudul osiloskop untuk mengukur beda fasa RT, sehingga digunakan hambatan R dan juga hambatan C atau kapasitor. Di sini pada percobaan keempat saya menggunakan tegangan sumber AC sebesar 50 Hz 12 volt dengan frekuensi 50 Hz. Digunakan multimeter untuk mengukur tegangan pada tegangan sumber dan juga osiloskop untuk mengukur. Untuk menggambarkan bentuk gelombang beda fasa dari fasa R ke fasa C, langsung getaran. Di sini terukur pada multimeter tegangan yang terukur sebesar 12 volt. Dan dilihat pada osiloskop ini terdapat dua gelombang AC dan terdapat perbedaan pada R1 dan C1 atau pada resistor dan kapasitor. Kita tekan auto. Apabila gelombangnya belum stabil, kita tekan single agar gelombangnya berhenti, sehingga dapat dilihat misalnya pada T1. Di sini T1 merupakan fasa pada resistor dan T2 itu merupakan fasa pada kapasitor. Baiklah, kita geser T1-nya sehingga dapat dilihat perbedaan pada T1. Ini merupakan fasa resistor dan T2 merupakan fasa kapasitor. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada percobaan rangkaian modul 2 ini tentang osiloskop digital dan analog. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.